Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan pajak semuanya. Bersama saya Aldi Wibowo Gumilar di Nyeblak Nyerocos bareng soal pajak. Oke, baik. Kesempatan kali ini sudah masuk ke level 7 ya, kawan pajak semua. Jadi sudah mulai berbeda dengan materi yang level kemarin. Level sekarang itu kita akan membahas terkait dengan pengusaha kena pajak, yaitu sering disebut dengan PKP. Oke, baik. Yang memang untuk PKP ini tidak otomatis ketika wajib pajak mendaftar ya, gitu. Tapi ada proses selanjutnya, ada proses pengukuhannya dulu. Nah, seperti apa detailnya? Bersama saya ini sudah orang narasumber yang memang berkompeten, gitu kan. Yang pertama itu Kang Bima, sehat Kang Bima? Sehat Kang. Oke, siap. Satu lagi Kang Luki, sehat Kang Luki? Ketemu lagi ya kita Kang Luki. Ketemu lagi ya kita ya, oke. Baik, Kang Bima ini merupakan penyuluh pajak di KPP Pertama Malaya yang memang sering bertugas di meja helpdesk mungkin ya, oke. Betul sekali. Kang Luki ini sering bertugas juga di loket ya Kang ya, loket TPT. Kalau misalkan kawan pajak sering ke kantor, tidak asing lagi nih beliau-beliau ini. Oke, baik. Kita akan membahas pengusaha kena pajak nih, Kang Bima. Siap. Oke, nah pengusaha kena pajak itu apa sih sebetulnya? Secara teknis, untuk pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan pemungutan PPN kan. PPN, oke, betul. Nah, itu ada syarat-syaratnya seperti itu. Ada yang wajib, ada yang tidak seperti Oke, itu. jadi ada yang wajib PKP, ada yang tidak wajib. Betul. Oke, seperti apa itu yang wajib itu? Secara teknis, jika pengusaha di situ melakukan penyerahan barang atau jasa yang kena pajak yang diatur undang-undang, di situ secara teknis apabila omsetnya di atas 4,8 miliar, maka harus dikukuhkan sebagai PKP. Wajib di situ. Omset di atas 4,8 4,8 miliar. betul. Oke. Tapi apabila omsetnya masih di bawah 4,8 miliar, maka di situ opsional. Apakah dari wajib pajak di situ ingin dikukuhkan sebagai PKP atau tetap sebagai non PKP di situ dikembalikan ke wajib pajak, tergantung dari proses bisnisnya masing-masing. Oke, baik. Nah, untuk omset di atas 4,8 tadi disebutkan wajib ya Kang Bima ya? Betul. Oke, nah itu prosesnya seperti apa kalau misalkan dia sudah melewati 4,8 miliar? Nah, apabila wajib pajak untuk omsetnya sudah lebih dari 4,8 miliar, maka harus mengukuhkan sebagai PKP seperti itu. Paling lambat di awal tahun berikutnya seperti itu. Oh, berarti mengisi formulir mengajukan sendiri ya? Mengajukan sendiri. Mengajukan sendiri. Oke. Nah, berarti ketika habis tahun berjalannya mungkin ya? Betul, ketika habis tahun berjalan harus mengajukan untuk dikukuhkan PKP, permohonan pengukuhan PKP seperti itu. Oke, berarti misalkan contoh nih, contoh itu 4,8 dia tempuh di bulan Oktober. Berarti di bulan Oktober 2025 sebut ya. Betul. Berarti Januari 2026 dia harus mengajukan. Oke, mengajukan sendiri berarti mengajukan ya. Sendiri. Oke. Nah tadi untuk yang wajib ya, Betul. wajib PKP. Untuk yang tidak wajib itu, nah, ketika wajib pajak terdaftar secara umum kan dia tidak PKP seperti betul. itu. Tidak langsung sebagai PKP tapi statusnya non PKP seperti itu. Non PKP itu. Di situ akan dilihat dulu omsetnya seperti itu berapa. Jika memang masih di bawah 4,8 miliar, tapi ada keperluan yang mengharuskan untuk PKP, misal untuk pelaksanaan tender di pemerintah atau pengadaan barang jasa, biasanya mensyaratkan untuk PKP seperti itu. Pengusaha yang masih omsetnya di bawah 4,8 ini bisa mengajukan pengukuhan PKP seperti itu. Mengajukan ke kantor ya? Ke kantor, atau secara online juga bisa. Secara online juga bisa berarti. Jadi memang untuk yang belum lewat 4,8 miliar pun tapi dia mau jadi PKP itu boleh ya? Boleh bisa. Dengan alasan mungkin beberapa syarat tadi ya, persyaratan untuk tender misalkan ya. Betul, untuk pengadaan atau untuk mengikuti proyek-proyek tertentu biasanya kan mensyaratkan wajib untuk PKP Oke. agar bisa menerbitkan faktur.
Nah, Oke. agar bisa menerbitkan faktur harus PKP dulu, maka nanti bisa mengajukan pengukuhan PKP. Oke, faktur pajak berarti ya. Faktur Oke. pajak itu. Tidak non PKP berarti tidak bisa menerbitkan faktur pajak. Jika non PKP tidak bisa menerbitkan faktur sebenarnya. Oke, baik. Baik, Kang Luki, Iya. di Loket TPT banyak yang mengajukan pengukuhan PKP? Banyak ya, memang di Tasikmalaya ini cukup banyak ya. Jadi perusahaan maupun CV, PT ataupun yang lainnya yang terdaftar yang mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP. Baik itu yang omsetnya sudah melebihi 4,8 maupun tadi seperti yang Kang Aldi bilang, Iya. yang sebelum ataupun belum melebihi 4,8 tapi perusahaan tersebut ingin dikukuhkan menjadi PKP. Seperti itu. Oke. Nah, syarat-syaratnya apa aja sih untuk jadi PKP? Baik, karena untuk PKP ini kebanyakan adalah perusahaan, baik itu CV ataupun PT, kita akan bahas dulu ya untuk persyaratan bagi PT atau CV yang ingin dikukuhkan sebagai PKP. Betul. Yang pertama, untuk pengukuhan PKP itu membutuhkan akta ataupun dokumen pendirian. Dokumen pendirian itu Betul. untuk yang perusahaan berarti ya? Betul, untuk Oke. perusahaan. Yang kedua adalah kami membutuhkan dokumen identitas dari pengurus perusahaan tersebut. Pengurus perusahaan, direktur mungkin Betul, ya? direktur Oke. ataupun pengurus yang lainnya. KTP, NPWP? Betul, Oke. bisa berupa KTP maupun NPWP. Mm-mm. Yang ketiga, kami membutuhkan foto dari lokasi usahanya. Foto lokasi usaha. Betul, baik itu masih berlokasi di rumah, di gudang maupun sudah berbentuk kantor sendiri. Kantor sendiri. Jadi foto lokasinya silakan difotokan. Lalu yang keempat adalah titik lokasi di dalam peta seperti itu. Oh, mungkin ya apa? Sherlock itu Betul, ya. ya kalau kita sebut di Iya. WA gitu ya seperti Sherlock seperti itu. Oke, Jadi baik. Sherlock ataupun tangkapan layar maupun screenshot yang menunjukkan bahwa lokasi ini berada di daerah tersebut. Seperti itu. Termasuk tentunya mengisi formulir mungkin ya. Betul, iya. Kalau wajib pajak datang langsung ke kantor, nanti akan kami beri untuk formulirnya. Tapi kalau misal kawan pajak melalui Cortex ya, melalui saluran secara online, formulirnya akan dalam bentuk elektronik, yaitu dalam bentuk kolom-kolom yang akan nanti diisi di situs Cortex. Oke, jadi bisa manual datang ke kantor ataupun online melalui Cortex ya. Betul. Nah, untuk prosesnya itu berapa lama, Kang? Baik, ini juga termasuk ke topik yang sering ditanyakan ya, Kang Oke. Ali ya. Jadi untuk pengukuhan PKP ini berapa lama sih prosesnya? Jadi untuk pengukuhan PKP sendiri sudah diatur ya dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor 7 Tahun 2025 ini, bahwa untuk permohonan pengukuhan PKP itu diproses dalam waktu 1 sampai dengan 10 hari kerja. Oh, 1 sampai dengan 10. Betul, jadi harus diperhatikan juga ya. Jadi waktu di sini adalah waktu hari kerja dan tidak menghitung hari libur. Baik itu libur akhir pekan maupun libur nasional. Oke, berarti itu maksimal 10 hari kerja ya? bisa Betul. dibilang seperti itu? Jadi ketika petugas melewati 10 hari tersebut, maka permohonan tersebut akan dianggap diterima maupun dikabulkan. Otomatis dikabulkan ya. Tentunya bisa lebih cepat berarti ya. Betul. Jadi ketika kawan pajak belum menerima informasi terkait PKP-nya sudah selesai atau belum, mohon agar menunggu terlebih dahulu sampai dengan maksimal waktu 10 hari kerja tadi. Oke. Nah, tentu di dalam maksimal 10 hari kerja itu kan diproses penelitian oleh petugas ya. Betul. Oke. Yang diteliti itu termasuk dokumen-dokumen dan juga survei ke lapangan barangkali ya. Betul, ya. Untuk peraturan yang terbaru ini, tadi disebutkan bahwa ada persyaratan akte pendirian, dokumen pengurus, foto lokasi usaha, dan juga foto titik lokasi di Google Maps-nya ya. Nah, kenapa kita minta dokumen tersebut? Karena untuk proses pengukuhan PKP di 2025 ini tidak melalui proses survei, Kang Aldi. Jadi ini yang membedakan ya dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi proses tahun ini kami hanya memverifikasi terkait dokumen-dokumen kelengkapannya, sedangkan untuk proses survei lapangan itu akan dilakukan di kemudian hari. Jadi survei lapangan tetap dilakukan, tapi bukan dalam waktu 10 hari kerja tadi. Gitu. Seperti itu. Oke, jadi survei itu bukan dalam hal
penelitian 10 hari kerja itu ya? Betul, jadi berbeda waktunya antara penelitian yang 10 hari kerja dengan penelitian ke lapangan. Oke, baik. Kang Bima, terkait bila misalkan sudah dikukuhkan menjadi PKP, itu apanya kewajibannya? Nah, apabila sudah dikukuhkan sebagai PKP, Hmm. maka dari wajib pajak tersebut sudah harus memungut PPN. Memungut Artinya PPN. sudah harus menerbitkan faktur pajak atas setiap transaksi yang dilakukan. Penjualan ya? Penjualan. Penjualan ya? Seperti itu, khususnya yang merupakan BKP dan JKP. BKP dan JKP. Di situ wajib dibuat faktur pajaknya setiap transaksi. Nanti kemudian setelah dibuat faktur pajaknya setiap transaksi, nanti di akhir bulan setelah bulannya berakhir bisa dilaporkan SPT-nya seperti itu. SPT, PPN-nya seperti itu. Oh, berarti kewajibannya itu lapor SPT ya? Betul, lapor SPT. Lapor SPT. Paling lambat akhir bulan berikutnya. Betul. Jadi setiap bulan, misal transaksi September ini, nanti dilaporkan di SPT September, yang paling lambat di akhir bulan Oktober. Oke, paling lambat ya? Paling lambat. Oke, nah itu kan terkait dengan semua penyerahan sebutnya ya, semua Betul. penyerahan yang dilakukan oleh PKP tersebut itu wajib dipungut PPN. wajib dipungut. Nah, ada yang dikecualikan nggak, Kang Bima? Nah, Barang selain BKP ya, barang kena pajaknya itu. untuk yang tidak dibuatkan faktur adalah yang tidak termasuk BKP atau JKP. Nah, itu. Contohnya, Contoh misal yang dikecualikan adalah makanan yang disediakan di restoran. Makanan yang nah itu kenapa atau tuh? jasa catering karena Catering. sudah menjadi objek pajak daerah. Oke, objek pajak daerah. Jadi ya. memang tidak diterbitkan faktur, tapi nanti akan diterbitkan pemotongan oleh pajak daerah. Oh, karena Pemungutan oleh pajak sudah daerah. oke. Jadi tidak double taxation ya, Betul. tidak ganda ya. Tidak dikenakan. Karena sudah dipungut sama daerah. Betul Oke, sekali. jadi pusat tidak memungut istilahnya gitu Betul. ya. Oke, nah selain catering barangkali masih ada. Untuk yang selanjutnya adalah penyerahan atas uang, kemudian emas batangan untuk devisa negara seperti itu. Seperti itu ya. Oke. Jadi memang tetap ada yang dikecualikan ya. Betul. Meskipun sudah jadi PKP. Betul sekali. Kalau misalkan contoh dia itu ada dua jenis, dia jual barang kena pajak dan dia juga catering juga, itu seperti apa tuh? Nah, jika intinya seperti ini, untuk yang pertama 4,8 miliarnya dihitung dari penyerahan BKP atau JKP. Tadi kan jasa catering tidak dihitung. Nah, bukan non BKP seperti itu. Jadi memang BKP. dihitung dari usaha yang BKP-nya seperti itu. Jadi selain catering tadi, misal usahanya berapa, sudah 4,8 atau belum? Jika Oke. sudah, wajib BKP. Nanti atas transaksi yang berkaitan dengan usaha yang melakukan penyerahan BKP atau JKP tadi, di situ wajib dibuatkan faktur. Jadi contohnya, jika tadi ada usaha catering dan misalnya elektronik, seperti itu. Elektronik betul. Jadi apabila ada transaksi catering, di situ tidak diterbitkan faktur. Tapi jika transaksinya berkaitan dengan elektronik, di situ wajib diterbitkan faktur pajaknya. Seperti itu. Oke, ya baik. Oke, baik. Tadi kita sudah sedikit ada penjelasan lah ya, sedikit gambaran terkait dengan proses PKP itu seperti apa. Nah gitu. Nah, kalau misalkan wajib pajak berhalangan hadir, Kang Luki, Baik. bisa diwakilkan nggak? Baik, ini juga masalah yang sering ditanyakan ya Kang Betul. Aldi ya. Jadi apabila wajib pajak ini berhalangan hadir, apakah bisa diwakilkan atau tidak? Jadi kita akan bahas dari yang pertama, untuk orang Iya. pribadi itu harus oleh yang bersangkutan. Bersangkutan. Iya, jadi harus oleh yang bersangkutan. Sedangkan untuk perusahaan maupun CV maupun PT, ketika direktur berhalangan hadir masih bisa diwakilkan oleh pengurus yang terdaftar di dalam akte pendirian. Jadi ada catatan ya. Jadi ketika direktur tidak bisa hadir, bisa diwakilkan tapi oleh pengurus yang terdaftar dalam akte pendirian. Seperti itu. Akte pendirian ataupun akte perubahan terakhir mungkin Betul, boleh ya? iya. Oke. Yang menunjukkan bahwa seorang pengurus ini terdaftar di akte tersebut. Oke. Untuk orang pribadi tidak bisa diwakilkan. Betul. Solusinya seperti apa itu? Solusinya baik itu untuk orang pribadi maupun perusahaan yang pengurusnya tidak bisa datang langsung, itu bisa melalui online. Online aja Iya, ya. jadi ketika
wajib pajak ini sudah punya akun Cortex, Iya. itu pengajuan PKP ini bisa melalui Cortex tersebut. Seperti betul ya, karena sekarang Cortex ya sudah semua jenis layanan ada di sana Betul, ya. semua jenis Iya. layanan sudah bisa diajukan melalui Cortex tanpa harus datang langsung ke kantor. Oke, baik. Kang Bima, setelah jadi PKP kan itu wajib untuk melaporkan SPT tahunan, SPT masa PPN ya. Betul sekali. Meskipun tidak ada transaksi ya, wajib ya. Betul. Jadi seperti ini, untuk PKP di situ kan ada kewajiban memungut PPN, membuat faktur. Nah, di situ wajib melaporkan SPT juga, meskipun tidak ada transaksi di Betul, ya. bulan tersebut. Contohnya misal di bulan September ini tadi ada transaksi dilaporkan di Oktober, kemudian di bulan Oktober tidak ada transaksi sama sekali. Iya. Meskipun tidak ada transaksi, tetap wajib dilaporkan kan seperti itu. Begitu. Di akhir bulan berikutnya seperti itu. Ya. Tapi nanti biasanya statusnya nih. Statusnya nihil, meskipun sekali. tidak ada transaksi ya. Betul. Oke. Bila tidak lapor atau terlambat, Nah, apabila tidak melaporkan atau terlambat melaporkan SPT, maka akan dikenakan sanksi seperti itu. sanksinya Sanksinya adalah berupa denda seperti itu sebesar 500.000 per SPT-nya. per bulan berarti ya, Per masa. bulan, betul. Jadi misal jika Oktober tidak lapor, di situ bulan Oktober akan dikenakan sanksi 500.000 seperti itu. Kemudian jika bulan berikutnya lagi tidak lapor atau terlambat lapor, akan dikenakan lagi 500.000. Oke, berarti untuk yang berniat dilakukan di PKP itu harus lebih tertib administrasinya mungkin ya. Betul. Karena memang untuk sanksi sendiri lumayan besar ya. Lumayan besar. Di sebelah berapa piring itu? Iya. 500.000 gitu kan. Terus lagi harus punya bagian keuangan sendiri nggak mungkin ya? Atau kalau bisa Di sini dikembalikan ke wajib pajak wajib karena pajak ya. belum semua wajib pajak memiliki keuangan yang Betul. mumpuni seperti itu. Jika memang skalanya masih kecil, belum mampu menggaji admin atau administrasi ya. atau bagian perpajakan sendiri, maka bisa dihandle karena sebenarnya untuk pembuatan faktur sekarang sudah mudah seperti itu, termasuk pelaporannya di satu aplikasi di Cortex seperti itu. Cortex, oke. Nah, terkait dengan Kang Lutfi berarti ya, terkait dengan permohonan pengukuhan PKP, WP wajib pajak itu tahu dari mana bahwa dia sudah digunakan? Baik, ya. Untuk wajib pajak yang mengajukan permohonan PKP, ketika mereka menginput ataupun merekam permohonan tersebut, itu akan langsung masuk ke petugas Ya. selaku peneliti permohonan. Nah, kapan wajib pajak ini bisa tahu bahwa dia sudah selesai PKP-nya? Itu biasanya wajib pajak akan menerima email kan? Email. Iya, email ini nanti berisi tentang surat keputusan. Apakah permohonan PKP yang diajukan ini disetujui ataupun ditolak. Seperti itu. Jadi jadi sehubungan dengan waktu 1 sampai 10 hari kerja tadi, dalam jangka waktu tersebut wajib pajak disarankan untuk mengecek emailnya secara berkala. Karena tidak selalu permohonan itu diselesaikan dalam 10 hari kerja. Karena kami sebagai peneliti itu adalah memproses permohonan sesuai dengan antrean yang masuk. Jadi ketika antreannya sedikit, permohonan bisa jadi diselesaikan sebelum dari 10 hari kerja tersebut. Bisa lebih cepat ya. Oke. Itu karena untuk wilayah Tasikmalaya sendiri ya, kawan pajak memang kebanyakan itu dilakukan PKP itu sebagai persyaratan ya kan ya, gitu. Persyaratan untuk mengikuti tender ya ataupun pengadaan barang dan jasa gitu. Betul sekali. Karena memang untuk tender ini yang diadakan oleh instansi pemerintah ya, itu wajib PKP ya, Kang Bima ya. Betul sekali. Jadi untuk pengadaan barang dan jasa oleh instansi pemerintah biasanya syaratnya bisa memberikan faktur yang mana berarti harus sudah PKP untuk dari rekanannya seperti itu. Jadi rekan-rekan ini biasanya agar bisa mengikuti mengajukan pengukuhan PKP. Jadi tujuannya itu biar bisa bikin faktur ya. Biar bisa bikin faktur. Biar bisa bikin faktur karena memang instansi pemerintah ini kan dia wajib memungut PPN ya. Betul.
Meskipun nanti apabila transaksi dengan instansi pemerintah, di situ kan faktur pajaknya khusus kan 02. Khusus ya. Seperti itu. 02 ya. Memang di situ hanya tugasnya membuat faktur saja dan menerbitkan dan lapor di SPT, tapi untuk penyetorannya nanti akan dilakukan oleh masing-masing instansi pemerintah. Masing-masing kita. Oke, betul. Oke, baik. Kawan pajak sekalian, terkait dengan PKP, memang tadi sudah kita bahas bareng-bareng ya, gitu kan. Jadi intinya PKP itu memang wajib bila misalkan untuk omset di atas 4,8 miliar dalam setahun, ataupun boleh bila misalkan omset masih di bawah 4,8 miliar, itu silakan mengajukan PKP. Mungkin bisa sebagai syarat untuk mengikuti beberapa kegiatan ataupun persyaratan di beberapa lembaga ya, seperti itu ya, Kang ya? Betul sekali. Oke, nah closing statement dulu Kang, silakan dari Kang Bima dulu. Ya, bagi wajib pajak yang barangkali sudah mulai memasuki omsetnya 4,8 miliar bisa nanti langsung mengajukan PKP baik itu secara online atau langsung melalui KPP seperti itu. Atau jika Bapak Ibu yang omsetnya masih di bawah 4,8 miliar tapi ingin ikut mungkin pengadaan barang jasa oleh pemerintah, bisa mengajukan PKP meskipun omsetnya masih di bawah 4,8 miliar, bisa langsung ke KPP juga atau bisa secara online melalui Cortex. Oke. Nah, jadi ketika akan mengajukan PKP juga jangan lupa ya untuk membawa persyaratannya agar prosesnya bisa segera diproses tanpa melalui penolakan terlebih dahulu. Seperti itu. Baik. Nah, berarti intinya persiapan dulu ya, gitu kan. Mudah-mudahan informasi yang kita sampaikan sekarang ini bermanfaat untuk wajib pajak semua dan juga kawan pajak, gitu kan. Baik, pembahasan terkait dengan pengurusan pajak ini di level 7-nya belak ini sudah kita bahas bersama-sama. Mohon maaf bila kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelah dulu. Oke. Ini sebelah kering ini. Ini Mas. Sebelah kering. Sebelah dalam puasa. Per kilo bisa ini, per kilo.